Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi pagi ini, Sabtu 6 April 2024. Sari Berita. Sekretaris Daerah Kabupaten ND Gusti Ngasu siap dilantik menjadi penjabat Bupati ND. Bepom ND sidak bahan makanan kadaluarsa jelang Idul Fitri di Nagekeo. Sebelum mengakhiri Warta Berita pagi ini, kami akan hadirkan feature dengan judul Peluang Besar Pilihan Tepat Budidaya Jeruk. Selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar gladi bersih pelantikan dua pejabat Bupati, yakni penjabat Bupati ND, Dr. Agustinus Gajangasu, dan penjabat Bupati Kabupaten Kupang, Alex Lumba. Reporter Venus Wula berikut melaporkan. Dua penjabat bupati yang bakal dilantik pada Minggu 7 April 2024 yakni penjabat Bupati ND dan penjabat Bupati Kabupaten Kupang. Dalam acara gladi bersih pelantikan dua penjabat bupati dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten ND Dr. Agustinus Gajangasu MKes MMR dan Kepala Badan Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Alex Lumba. Sekretaris Daerah Kabupaten ND Dr. Agustinus Gajangasu ditunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai penjabat Bupati ND melalui Menteri Dalam Negeri. Kemudian Kepala Badan Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Alex Lumba ditunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai penjabat Bupati Kabupaten Kupang melalui Menteri Dalam Negeri. Sekda ND Dr. Agustinus Gajangasu ditunjuk sebagai penjabat Bupati ND menggantikan Bupati ND Dr. Andus Haji Jafar Ahmad bersama Wakil Bupati ND Erikos Emmanuel Rede. Sedangkan Alex Lumba menggantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang Korinus Mas Neno Jerry Manafe. Sekda ND Dr. Agustinus Ngasu kepada media mengatakan dengan gladi persiapan pelantikan hari ini yang pertama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena hari ini telah ada kepastian siapa penjabat Bupati ND. Terkait target-target kinerja ke depan yang pasti adalah menyelesaikan program kerja Bupati sebelumnya sampai dengan selesai yang sudah tertuang dalam RPJMD 2019-2024. Telah ada kepastian siapa pejabat Bupati. Kemudian yang kedua terkait dengan target-target kinerja ke depan. Yang pasti adalah kita menyelesaikan program kerja pejabat Bupati sebelumnya sampai dengan selesai yang sudah tertuang dalam RPJMD 2019-2024. Itu yang harus kita selesaikan, prioritasnya itu. Jadi kemudian pekerjaan tambahan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka sampai dengan Bupati terpilih. Apa program prioritas di sektor apa saja? Kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur, jalan, listrik, air, di samping itu reformasi birokrasi. Adapun program yang akan dijalankan sebagai penjabat Bupati ND, Dr. Agustinus Gajangasu mengatakan pertama di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, jalan, listrik, air. Di samping itu reformasi birokrasi. Sementara program prioritas pusat yakni menekan angka kemiskinan, stunting, inflasi daerah, ketahanan pangan, kedaulatan pangan, reformasi birokrasi, dan sukseskan penyelenggaraan pilkada. RRI ND Venus Wula melaporkan. Saudara, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM ND melakukan inspeksi mendadak terhadap bahan makanan jelang perayaan Idul Fitri di Kabupaten Nagekeo, seperti yang dilaporkan Lady Badin.
Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM ND dalam inspeksi di Kabupaten Nagekeo pada minggu ini telah menemukan sejumlah barang yang kadaluarsa tetapi masih dijual oleh para pemilik toko. Inspeksi ini dilakukan di sejumlah tempat penjualan bahan makanan di Kabupaten Nagekeo dan dari hasil inspeksi, petugas menemukan berbagai merek bahan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa termasuk biskuit, mie instan, minuman kaleng, dan juga produk kosmetik. Paulus Febrianto Silor, pengawas farmasi dan bahan makanan pada BPOM ND, mengungkapkan beberapa tempat usaha ditemukan masih menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa dan hal ini sangat berbahaya jika dikonsumsi masyarakat. Nagekeo 2 hari kita identifikasi ini, kita kebanyakan menemukan pangan kadaluarsa. Terus kalau untuk pangan kadaluarsa kita minta untuk dimasakkan di tempat walaupun bicarakan. Inspeksi tersebut dilakukan oleh BPOM ND bekerja sama dengan kepolisian, Dinas Koperasi, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP Kabupaten Nagekeo. Barang-barang yang telah kadaluarsa dikumpulkan oleh petugas untuk dimusnahkan oleh pemilik usaha pada saat itu juga. Kita melakukan investigasi pengawasan untuk produk pangan dalam rangka menjelang Lebaran. Jadi diharapkan dengan ada investigasi ini masyarakat baik yang akan menjelang atau menyambut Ramadan dapat mengkonsumsi makanan dengan BPOM terus gencar melakukan intensifikasi pengawasan khusus terhadap produk pangan menjelang Lebaran ini dengan harapan masyarakat dapat mengkonsumsi makanan yang aman dan berkualitas. Masyarakat dihimbau untuk memeriksa kode produksi dan tanggal kadaluarsa saat membeli barang demi menjaga kesehatan sehingga bisa menghindari resiko buruk yang mungkin timbul akibat konsumsi produk kadaluarsa. RRI ND Lady Badin melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap warganya yang berkebutuhan khusus dan orang dengan gangguan jiwa ODGJ, pemerintah Desa Golomoni, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur, memberikan bantuan paket sembako berupa telur, susu, dan beras. Rosana Lima berikut melaporkan. Program ini dilaksanakan setahun sekali untuk warganya yang membutuhkan bantuan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Demikian disampaikan Kepala Desa Golomoni, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Damran, usai menyerahkan paket bantuan sembako Jumat sore. Kades Damran kemukakan bantuan yang diberikan tersebut murni kepedulian Pemdes Golomoni dan sudah terlebih dahulu didiskusikan dengan BPD setempat. Jumlah keseluruhan sasaran bantuan sosial ini adalah 3 warga yang tunanetra dan 6 orang dengan gangguan jiwa OGDJ. Jadi kita buat kategori. Yang pertama disabilitas yang tunanetra, yang kedua yang kebanyakan mungkin di kita punya wilayah desanya ada ODGJ. Itu sebagai perhatian pemerintah terhadap KPU yang ada di desa Golomoni, khususnya tunanetra dengan ODGJ. Kalau dari tunanetra itu ada 3 orang, kemudian ODGJ-nya ada 6 orang. Kades Damran berharap melalui bantuan ini dapat meringankan beban warganya, mengingat masih tingginya harga beras di pasaran. Ditanya soal sumber dana, Kades Damran kemukakan belum ada alokasi khusus untuk itu, namun selama ini Pemdes mengambil dari alokasi yang 3%. Ini kita kebetulan belum ada sumber dananya, tetapi kan ini inisiatif dari pemerintah desa untuk membagi kepada tunanetra tadi, itu berupa telur, kemudian susu dengan beras. Ini kita berulang kali di sini. Ini kita cubitnya dari dana 3% dana desa. Bisa di mana kita membantu salah satu sasaran yang menjadi, apalagi ini kan dikategorikan dalam stabilitas. Sementara itu salah satu penerima bantuan Stefanus Sundur mengaku sangat terbantu mengingat dirinya seorang tunanetra dan hidup sendirian setiap harinya. Dia berharap pemerintah desa kedepannya tetap melanjutkan program ini. RRI ND Rosada Lima melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG NTT mencatat dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, hampir seluruh wilayah NTT terjadi cuaca ekstrim di wilayah tersebut. Veranda Garus berikut melaporkan.
Hal itu disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, Stine Notek, dalam webinar Peran Info BMKG dalam mendukung pengurangan resiko bencana geohidrometeorologi di wilayah Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan, cuaca ekstrim yang terjadi di antaranya 5 kejadian angin puting beliung, 11 kejadian angin kencang, dan 17 kejadian hujan lebat. Kenaikan suhu global meningkat 2 kali lebih cepat daripada periode sebelumnya akibat fenomena El Nino dan La Nina. NTT paling lambat mengawali musim hujan, tetapi paling cepat juga mengakhiri musim hujannya. Hal ini karena wilayah NTT berada paling dekat dengan benua Australia, sehingga paling pertama terpapar sirkulasi monsun Australia yang berasosiasi kemarau di wilayah Indonesia. Yang berikut terkait dengan siklon tropis, kejadian siklon tropis yang sering terjadi terutama dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Di bawah tahun itu kejadian siklon tropis bisa 2-3 tahun baru terjadi di wilayah tanggung jawab Indonesia. Tetapi pada saat tahun 2017 sampai tahun 2022, kejadian siklon tropis itu terjadi setiap tahun. Terakhir siklon tropis Anika. Menurut Sti, pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait harus dikuatkan sesuai dengan SOP agar dapat meminimalisir dampak dari bencana yang terjadi, serta pemberian edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat tentang pentingnya menumbuhkan budaya waspada akan bahaya potensi bencana yang ada di Nusa Tenggara Timur, terutama yang berada di wilayah rawan bencana. Terus yang berikut produk-produk dari Stasiun Meteorologi El Tari Kupang yang biasa diseminasikan kepada stakeholder dan masyarakat untuk mendapatkan informasi cuaca, terutama peringatan dini, sehingga dapat melaksanakannya. Berdasarkan data kejadian bencana di Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari data bencana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, curah hujan ekstrim, dan puting beliung adalah bencana yang paling banyak terjadi setiap tahunnya di wilayah tersebut. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Masalah sampah di Pantai Bita, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende menjadi perhatian serius dari pemerintah kelurahan setempat, seperti yang dilaporkan Suimam. Lurah Mautapaga, Venantius Ange, kepada RRI di ruang kerjanya, Jumat 5 April 2024 menuturkan, kawasan Pantai Bita merupakan salah satu pantai yang telah ditetapkan menjadi kawasan peruntukan pariwisata. Dijelaskan, ketetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende tahun 2011-2031. Dikatakan, Pantai Bita yang memiliki panorama alam yang indah dan lingkungan asri menjadikan lokasi tersebut favorit para wisatawan lokal untuk berekreasi setiap akhir pekan bersama keluarga dan kerabat. Namun sayang keindahan pantai ini sudah tidak seperti dulu lagi dikarenakan saat musim hujan, Pantai Bita menjadi langganan muaranya semua jenis sampah yang berlabuh ke dalam dasar laut maupun di daratan. Yang menjadi persoalan ini adalah masalah sampah yang menjadi persoalan utama ketika terjadi musim hujan. Tentunya kami tidak berjalan sendiri. Harapan kami stakeholders yang ada, baik pemerintah tingkat kabupaten, supaya kita bisa bergandengan tangan membenahi infrastruktur yang ada, kita perbaiki, ada hal-hal yang kurang kita benahi bersama, sehingga harapan saya sebagai lurah ke depannya dengan pantai dengan kondisi yang bersih, sehingga memudahkan atau memancing masyarakat untuk sering datang ke Bita Beach untuk menikmati pesona alam yang ada di Bita Beach. Ia melanjutkan, potensi yang dimiliki kawasan Pantai Bita belum dapat dioptimalkan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena belum adanya keterpaduan lintas sektoral dalam menciptakan pengembangan ruang kawasan Pantai Bita untuk rekreasi dalam mendukung wisata bahari di Kabupaten Ende. Ditambahkan, selain belum adanya pengembangan kawasan Pantai Bita, hal lain yang menjadi utama adalah infrastruktur jalan masuk yang kondisinya rusak berat menjadi pengaruh bagi masyarakat atau wisatawan untuk datang berkunjung ke pantai tersebut.
Pendengar, budidaya jeruk menjadi peluang besar dan peluang usaha yang cukup menjanjikan bagi para petani untuk meningkatkan kehidupan perekonomiannya. Selain memiliki potensi mengembangkan usaha yang cukup menjanjikan, budidaya jeruk juga tidak begitu sulit. Tanaman jeruk dapat dibudidayakan di berbagai jenis lahan. Informasinya disampaikan. Kita simak seperti apa usaha dan peluang budidaya jeruk bagi para petani. Kita ikuti mini feature dengan judul Peluang Besar Pilihan Tepat Budidaya Jeruk bersama Ferry Soo. Pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya lagi berada di kebun jeruk seorang petani asal desa Ondoria Barat Kecamatan Nangampenda, Kabupaten Ende. Dan memang pendengar di sini ada ratusan pohon jeruk yang memang sudah mulai berbuah dan nanti kita akan mencoba mewawancarai seorang petani jeruk asal desa Ondoria Barat ini yang memang setiap harinya dia sibuk dengan tanaman jeruknya yang memang saat ini ada yang sebagiannya sudah siap dipanen. Dan pendengar, dari desa Ondoria Barat kita akan susuri perjalanan kita di kebun jeruk seorang petani asal Ondoria Barat, Bapak Fanci Kako. Pak Panji, selamat siang. Selamat siang, Pak. Pak Panji, ini bisa ceritakan sedikit ini, ada berapa ratus pohon tanaman jeruk di kebun milik Bapak Panji saat ini? Awalnya saya beli dari petani yang berasal dari Jawa, 500-an pohon, dan kurang lebih sekarang sudah buah sekitar 200 atau 100 lebih gitu. Hampir 200 pohon yang sudah berbuah Sudah mulai berbuah. Yang lainnya belum begitu banyak karena malum ini adalah dianggap pemula dari petani jeruk lah. Jadi pertama kali menanam jeruk di lahan seluas ini Pak Panci, ini berarti perdana nih Perdana ya. Berarti mendatangkan benih dari Jawa, kemudian coba ditanam di tempat ini, dan ini sampai berbuah seperti ini ada berapa bulan atau sehingga sampai berbuah seperti ini Pak Panci? Awalnya akhir tahun 2018 saya mendapat bibit dari petani Jawa yang kebetulan dia datang ke Flores ingin mencari petani yang mau membeli bibitnya. Dan kebetulan saya sempat ketemu dengan petani Jawa itu dan saya mau menerima dia. Dan awalnya saya menanam pakai ajir supaya kelihatannya indah lurus secara teknis pertanian. Itu pun juga dibantu oleh petani dari Jawa yang saya beli bibitnya. Dan setelah berlangsung 1 bulan, petani itu kembali ke Jawa dan saya mulai dengan tekun saya sendiri. Saya mulai berusaha perlakuannya itu penyiraman dari sore hari, pagi hari, sore hari, kadang sampai jam malam. Karena saya perlu supaya berhasil apa yang saya usahakan, usaha dengan ini budidaya jeruk karena biayanya juga sudah lumayan. Kalau untuk pemupukan sendiri nih, dari sejak ketika selesai menanam ini seperti apa? Apa pupuk apa nih yang dipakai untuk tanaman jeruk ini Pak Panci? Pupuknya saya aplikasi sendiri dengan pupuk organik, yaitu dari sisa limbah dapur, kulit-kulit dapur, kulit-kulit buah-buahan yang saya buat secara organik. Yang hasilnya tuh yaitu ekoenzim. Ini pendengar bisa lihat memang ini sudah mulai masak dan siap dipanen nih Pak Panci Ini berapa hari lagi mau dipanen ini? Ini sekitar 1-2 hari, kalau ada yang permintaan saya akan layani. Di pohon ya? Di pohon. Yang mana Jadi pendengar, tadi ada pesan nih dari Bapak Panci bahwa kalau ingin menikmati jeruk yang
enak, kemudian tidak mengandung zat kimia ya, datang langsung ke kebun ya. Untuk masyarakat Kabupaten ND yang ingin merasakan jeruk yang manis kemudian sehat, ini Bapak Panji sudah menawarkan langsung ke kebun Bapak Panji di Desa Ondorea di Nangemboa ya. Saudara, demikian Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar, kita ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.